buat kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati malam ini, sama-sama dengan saya kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang Matius pasal 28, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan kita akan belajar dari ayat yang ke-18 hari ini. Ya, kita sudah memperhatikan ayat 16 di hari kenaikan, ayat 17 tadi malam pertama, dan hari ini kita akan memperhatikan ayat 18. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi malam kita baru saja melihat bagaimana ayat 17 itu, bahwa di sana, tetapi di dalam kelompok murid-murid itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kelompok yang sungguh-sungguh, dan ada kelompok yang tidak sungguh-sungguh. Itu terbukti dengan kalimat di ayat 17 bagian terakhir. Di sana firman Tuhan berkata bahwa ada beberapa di antara mereka ragu-ragu. Jadi waktu mereka sampai di Galilea lalu melihat Yesus, ternyata ada di antara mereka yang ragu-ragu. Dan tadi malam saya sudah menyampaikan kepada kita 3 hal yang menyangkut keraguan-raguan mereka. Yang pertama, mereka ragu-ragu dalam arti bimbang, tidak beriman, yang kita bahas pada bagian yang terakhir dari kalimat bahasa asli Alkitabnya distazo, yang artinya bimbang, ragu-ragu. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, terlihat bahwa beberapa di antara mereka, saudaraku, dalam penyembahan itu mereka juga tidak memberikan penyembahan yang benar. Dan tadi malam kita sudah membahas soal penyembahan yang benar. Dan yang pertama, kemarin kita memperhatikan juga bahwa di antara mereka itu datang ketemu Yesus, tetapi tidak mengakui Tuhan dengan sungguh. Tidak sungguh-sungguh saudara mengenal Tuhan dalam pribadi mereka. Itu kita lihat dari kata eudo dalam bahasa Yunaninya. Dan saudara, setelah melihat murid-murid yang ada dalam dua kelompok itu, Yesus memberikan responnya, Yesus memberikan tanggapannya. Dan tanggapannya yang kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-18. Apakah respon atau tanggapan Yesus terhadap murid-murid pada waktu itu? Sekarang kita akan melihat yang pertama. Yang pertama, saudara, tadi dikatakan buat kita bahwa dia mendekati mereka. Jadi dia mendekati mereka. Waktu dia lihat murid-murid menyembah dia, sebagian ragu-ragu, sebagian bimbang, sebagian tidak beriman, Yesus tidak jauh. Yesus tidak lalu kemudian pergi. Yesus kemudian tidak membiarkan. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, Yesus mendekati mereka. Ini adalah, saudara, sesuatu yang luar biasa di dalam kekristenan. Kenapa saya katakan demikian? Tuhan kita itu Tuhan yang benar-benar luar biasa, ya. Di bagian Alkitab kita sering baca bahwa terkadang kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Di bagian Alkitab yang lain kita menemukan bahwa manusia itu terkadang jauh dari Tuhan, tapi Tuhan picari sandong. Ya saudara, di bagian Alkitab yang lain kita menemukan bagaimana manusia itu terpuruk, terpenjara seperti domba yang terhilang, tapi Tuhan pergi cari domba yang terhilang itu. Jadi saudara, Yesus ini memang punya sikap yang luar biasa menanggapi, meresponi orang-orang yang ada pada waktu itu, yang sebagian meragukan, sebagian sungguh-sungguh. Sekali lagi, dia mendekati mereka. Nah, malam ini saya mau bahas kata mendekati ini karena punya arti yang luar biasa. Klik. Saudara yang diberkati Tuhan, kata mendekati
bukan melihat. Kata mendekat itu ditulis dari bahasa aslinya prosersomai, ditulis dalam bentuk future tense, artinya itu menyangkut masa depan, saudara. Jadi rupanya waktu mereka ragu-ragu, mereka bimbang, Tuhan su tahu ini pasti dong pikir kan, beta su mau naik terangkat ke sorga, nanti karmana dengan masa depan kita, bagaimana dengan pelayanan kita tanpa Yesus, bagaimana nanti besok lusa, ini bagaimana? Itu yang saudaraku kita bisa temukan di dalam ayat ini. Dan Yesus tahu persis keberadaan murid-murid itu. Karena itu waktu dia mendekati dia, waktu dia melakukan yang namanya prosersomai, itu saudaraku dia memberikan masa depan. Jadi bukan hanya sekedar dekati saja, tetapi seolah-olah Yesus mau membangkitkan pengharapan bahwa di dalam aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Di dalam aku ada masa depan. Di dalam aku pasti ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita harus ingat baik-baik. Saudara, terkadang dalam hidup ini, dalam menghadapi berbagai macam hal, kita merasa seolah-olah ditinggalkan. Ya. Kadang-kadang, saudara, kita mengalami yang namanya ditinggalkan oleh orang-orang dekat, orang-orang yang mungkin bisa memberikan pengharapan kepada kita, tetapi kemudian mereka ingkar janji, kemudian mereka tidak tepati. Itu bisa terjadi dalam hidup ini, saudara. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa di masa-masa seperti itu ada satu pribadi yang tidak menjauh dari saudara, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, ada satu pribadi yang begitu setia kepada kita, dan pribadi itu adalah Yesus yang mendekati kita, yang memberikan jaminan bahwa di dalam Dia pasti ada masa depan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat, saudara, ada seorang ibu yang ditinggalkan suami, ya, baru saja beberapa waktu ini, ya. Saudara, waktu suaminya tinggalkan dia, dia stres berat, ya. Dia tidak terima kematian suaminya, ya. Dan tiap malam dia habiskan rokok hampir 1 slof tiap malam, tiap malam, tiap malam. Dia stres, saudaraku, karena dia tidak punya lagi pengharapan masa depan. Dia bilang, kalau bepung laki ada baik kau tempuh gaji 4 juta, tapi sekarang laki susun ada, hanya terima pensiunan lah dari laki, ya saudara. Oh, dia bilang susah, bagaimana kuliahkan anak, bagaimana masa depan anak, dia pikir setengah mati. Saudara, ini orang yang tidak melihat Yesus mendekati dia. Kalau Anda dan saya, kita di dalam Tuhan, dengar baik, terkadang saya ulang, ada kalanya kita mengalami peristiwa di mana orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita anggap dapat menopang masa depan kita, memberikan pengharapan buat kita untuk hari esok, mereka bisa saja tinggalkan kita. Tetapi saya mau bilang sesuai dengan ayat yang kita baca malam hari ini, bahwa Yesus mendekati kita. Yesus memberikan masa depan buat kita, bahwa di dalam Dia ada masa depan yang luar biasa. Dan malam ini saya mau bahas 2 masa depan. Klik. Masa depan yang pertama, ya. Masa depan yang pertama adalah masa depan kehidupan di sekarang ini, ya, saudara. Masa depan di kehidupan sekarang ini. Yesus kalau mendekat, ada masa depan untuk kehidupan yang sekarang ini. Kalimat yang tadi kita baca, proses komai, itu diulang dalam beberapa pernyataan Alkitab. Mari kita lihat. Misalnya, lanjut, ya. Misalnya dalam Markus 1 ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu. Yesus pergi ke tempat perempuan itu. Kata pergi yang saya garis bawahi merah itu sama dengan kata mendekati, ya, yang tadi kita baca dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Jadi waktu Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dia tidak pergi asal pergi, tapi dia pergi untuk memberikan masa depan kepada perempuan itu. Dikatakan, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani dia. Yesus kalau mendekati, Yesus kalau datang, ada masa depan.
yang sakit bisa sembuh, yang tidak berpengharapan diberi pengharapan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan diberi kecukupan, yang cari sesuatu yang belum dapat dia bisa mendapatkan kalau Yesus mendekati dia. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, karena itu dengar baik-baik malam doa kita yang kedua hari ini. Mari kita mau undang Yesus mendekati hidup kita. Sebab kalau Yesus mendekati hidup kita, Yesus datang dalam hidup kita, maka dia memberikan masa depan buat saudara dan saya. Dengar baik engkau anak-anak muda, mungkin engkau sedang berpikir masa depan saya apa? Yang Anda butuhkan adalah Yesus datang mendekat. Sebab kalau Yesus mendekat, masa depan menjadi ada. Saudara yang diberkati, yang lagi merindukan, lagi bergumul dengan jodoh, lagi cari-cari, dengar baik. Yang Anda perlukan bukan dekat kepada laki-laki, bukan dekat kepada perempuan, dekatlah kepada Yesus. Karena waktu Anda dekat kepada Yesus, masa depan jodohmu Tuhan sediakan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kita tidak boleh lupakan, ya. Karena itu jangan semakin jauh Yesus sudah dekat kita, kita jangan jauh. Justru Yesus dekat, kita semakin dekat. Makanya di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, saya ingat ayat, saya tidak kutip tetapi saya mau sampaikan buat kita. Di sana dikatakan, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan itu mau, sebenarnya dia mau mendekati kita, dia mau memberikan masa depan buat kita. Tapi terkadang kita yang jauh dari dia, kita yang tidak mau dekat dengan dia. Akhirnya kita pikir bahwa masa depan kita suram. Tidak, sebenarnya di keraguan-raguan kita pun Tuhan tahu, di tengah-tengah kesulitan kita pun Tuhan tahu. Dan kalau kita mendekat kepada Yesus, dia pasti memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Karena itu saya ulangi lagi, yang lagi pikir masa depan, jangan khawatir, dekat dengan Yesus. Dekat dengan Yesus, karena dekat dengan Yesus masa depan sekarang pasti ada. Satu contoh lagi, saudaraku, klik untuk masa depan sekarang. Lukas 7 ayat 14, sambil menghampiri. Kata menghampiri itu juga ditulis dengan kata yang sama, saudara, proses komai, yang artinya mendekati. Jadi sambil mendekati, sambil datang mendekati itu ada masa depan. Kepada usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ini sumati, orang lagi pikul menuju pikubur, saudara. Dengan kata lain, ini sudah tidak ada masa depan, sudah selesai. Tapi waktu Yesus mendekati, yang namanya selesai berubah menjadi masa depan. Waktu Yesus menghampiri, waktu Yesus datang menyentuh, maka sekali lagi masa depan yang sudah mati itu bisa dibangkitkan kembali. Kalau saudara hari ini sekali lagi berpikir, saya sudah suram, hidup saya kelam, saya punya masa lalu yang jelek, dengar baik. Yang dibutuhkan adalah Anda melihat Yesus mendekati hidupmu. Karena kalau Yesus mendekati, yang orang pikir suram, yang Anda bahkan berpikir tidak mungkin, tapi kalau Tuhan yang mendekati, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang diberkati Tuhan, ini penting. Karena itu saya ulang, masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan, ya. Tadi malam saya masih ingatkan anak-anak muda, jangan hanya kemarin saja, datanglah, datang. Karena waktu Anda datang, ini Anda sedang melihat Yesus menghampiri Anda. Masa depan tidak akan suram. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda dekat dengan Yesus, semakin masa depan itu akan semakin ada. Ya. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena kalau dari jauh-jauh dari Tuhan, siapa mau kasih masa depan dalam hidup kita? Siapa? Saudara, manusia, saya ulang lagi, bisa hanya memberi janji, tapi kadang-kadang tidak tepati. Tapi kalau Tuhan tidak, saudara. Makanya sekalipun Yesus mau terangkat ke surga, dia memberikan kepastian. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, saya ulang malam hari ini, hal pertama tidak boleh kita lupa, dekatlah dengan Tuhan. Karena waktu Anda dekat dengan Tuhan, masa depan pasti ada. Karena Tuhan pun mendekati saudara dengan masa depan yang luar biasa. Yang kedua, klik, masa depan yang akan datang.
Saudara lihat ayat Ibrani pasal 12 ayat 22. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kata sudah datang itu sama saja dengan kata menghampiri, atau saudaraku pergi, ya. Kalau kamu, saudara dan saya, kita pun menghampiri Bukit Sion, kota Allah, tempat kediaman Allah, maka dikatakan di sana kita pasti akan melihat Yerusalem sorga, ribuan malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Saudara yang diberkati Tuhan, saya lupa kutip satu ayat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata begini, aku datang memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Kata hidup di sana ditulis dengan kata zoe, yang artinya hidup kekal. Jadi saudara, kalau Yesus menghampiri kita, dia tidak hanya beri masa depan sekarang, dia tidak hanya memberikan masa depan tentang hari ini, besok, lusa, tentang pekerjaan, tentang sakit penyakit, tentang penghiburan, tentang keuangan, tentang jodoh. Bukan hanya itu, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, dia memberikan sesuatu masa depan yang akan datang. Makanya sekali lagi Yohanes 10 ayat 10 jelas, aku datang itu memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus kalau datang, saudara pun datang kepada Yesus, saudara tidak akan kehilangan sesuatu yang penting, ya. Kalau kita melihat satu kisah di dalam Injil Matius pasal yang ke-19, ada seorang anak muda yang datang cari kehidupan kekal, dan dia tidak bisa cari di tempat lain, dia hanya bisa cari waktu dia datang ketemu Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 kita temukan juga Nikodemus. Dia guru pengajar besar, tapi saudara, dia tidak memiliki kehidupan kekal. Makanya dia datang kepada Yesus malam-malam, hanya cari tahu soal hidup kekal, hanya cari tahu soal sorga. Saudara yang diberkati Tuhan, di dunia ini masa depan tentang sorga itu hanya pasti kalau Yesus mendekati kita. Kalau Yesus ada dalam kita, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus, sorga itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini, ingat, hanya di dalam Yesus ada dua masa depan. Masa depan sekarang, masa depan yang akan datang. Masa depan hari ini, masa depan nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, waktu dunia kiamat menurut pandangan orang dunia, saudaraku, maka hanya orang-orang yang di dalam Yesus saja yang bisa selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, karena hanya Yesus yang memberikan jaminan tentang keselamatan itu bagi semua orang. Itu yang kita temukan di dalam kalimat yang pertama dari Yesus berkata, aku mendekati kamu. Makanya setelah dengar itu kata, saudaraku, murid-murid tidak ragu lagi. Murid-murid yang tadinya distazo, yang tadinya bimbang, yang tadinya lihat Yesus tapi tidak mau mengaku Yesus, yang tadinya menyembah tapi menyembah tidak sungguh-sungguh, sekarang ketika Yesus mendekati mereka, Yesus kasih masa depan, berubah semua. Makanya waktu Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap menanti janji Bapa. Mereka tidak ada satupun yang tolak, tidak ada satupun yang ragu-ragu lagi. Semuanya kembali ke Yerusalem dengan penuh semangat. Semuanya datang ke Yerusalem berdoa, menanti bagaimana Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, karena mereka tahu sekarang bahwa di dalam Yesus ada masa depan. Dulu memang Petrus tidak bisa apa-apa, Yohanes tidak bisa apa-apa, bisanya nunut, ikut-ikut saja. Yesus buat mujizat, lihat, praktek belum jadi. Saudara,
Tapi waktu Yesus mendekati mereka, lalu Yesus memberikan masa depan buat mereka. Wah, luar biasa. Terjadi perubahan, terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Karena sekarang mereka lebih yakin tentang siapa Tuhan yang mereka sembah. Saudara yang diberkati Tuhan, klik yang kedua. Kita belajar dua hal saja ini malam. Yang kedua, setelah Yesus berkata, aku mendekati mereka, lalu Yesus bilang, kepadaku diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Di bumi dan di sorga. Ini berarti Yesus memberikan jaminan. Saya kasih tahu masa depan, tapi kalau tidak ada jaminan, siapa mau percaya? Saudaraku, saya memberikan masa depan, tapi kalau tidak ada jaminan, bagaimana orang bisa yakin dengan itu janji-janji tentang masa depan? Saya bilang kamu akan sembuh, tapi saya tidak punya jaminan buat orang itu. Maka saudara yang diberkati Tuhan, orang itu juga pasti ragu-ragu. Saya bilang saya akan kasih sesuatu buat dia, tetapi saudara, kalau saya tidak memberikan jaminan, hanya cuma sekedar kata-kata, orang bisa ragu. Tapi Yesus bukan hanya kasih tahu bahwa saya akan beri masa depan, tetapi dia memberikan jaminan langsung. Dia katakan, kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara yang diberkati, klik, kita akan lihat apa arti kata kuasa di sini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata kuasa di sini ditulis dengan kata exousia. Ya, exousia itu artinya hak atas sebuah pemerintahan atau wilayah kerja. Jadi tadi dikatakan exousia sorga, heaven, sorga dan bumi. Jadi hak pemerintahan wilayah kerja sorga itu ada dalam tangan Tuhan. Wilayah kerja bumi juga ada di tangan Tuhan. Saudaraku, makanya apa yang kita ragu lagi? Masa depan di bumi, dia punya kuasa exousia. Untuk sorga, dia punya juga. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya murid-murid itu militan sekali. Saudara, kenapa mereka begitu mati-matian, mereka begitu saudara semangat dalam melayani Tuhan? Karena mereka terlampau yakin, ini yang omong langsung itu Tuhan Allah, yang berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku, segala hak atas semua pemerintahan itu ada pada Tuhan. Semuanya di wilayah kerja Tuhan. Anda kerja di laut, wilayah kerja Tuhan. Kerja di darat, wilayah kerja Tuhan. Mau kerja di mana yang bukan wilayah kerja Tuhan? Semua wilayah kerja ini dikuasai oleh yang namanya Tuhan Allah, Yesus Kristus. Itu terbukti dari beberapa ayat. Kolose pasal yang pertama ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu. Melawan ini diciptakan oleh dia dan untuk dia. Saudara yang diberkati Tuhan, itu ayat itu luar biasa. Sudah lihat, sudah sorga dan di bumi sampai terasa cukup, tapi dia tambah lagi itu kalimat yang kelihatan tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, semua Tuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan Yesus, masa tidak ada masa depan kalau semua adalah kayak begini nih? Masa sorga mudah-mudahan, masa sorga kita ragu? Tidak mungkin. Masa ikut dia tidak diberkati? Tidak mungkin. Kok ini yang kasih tahu ini, saudara yang diberkati Tuhan, bukan hanya kuasai satu daerah Bolok atau satu daerah NTT, ini segalanya. Yang mau dapalia, sondapalia, singgasana, kerajaan, penguasa, pemerintah, semua dia pegang habis. Mau bergerak di mana dia ada. Saudara yang diberkati Tuhan, itu Tuhan Allah tuh. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan itu memang kita yakin sekali jaminan kita terlalu kuat. Yang kasih jaminan ini bukan presiden loh. Yang kasih jaminan ini bukan PBB.
Yang kasih jaminan ini bukan gubernur, apalagi cuman kepala desa. Waduh, yang kasih jaminan ini yang punya semuanya. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya yakinlah dan percayalah bahwa di dalam Tuhan itu memang masa depan sekarang akan datang beres. Dalam Tuhan itu masa depan sekarang akan datang. Tuhan sutaro semua suator. Yang penting potong. Tadi ingat, jangan lupa, mustika dan Tuhan Allah. Saudara, Kolose juga pasal 2 ayat 10 tampil. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua. Dia kepala nah. Semua apa? Pemerintah. Gubernur pun kepala, presiden pun kepala, mana lagi? Itu pokoknya paling kepala sudah. Dia di atas segala-galanya. Yesus Tuhan. Jadi tidak ada yang berani bergerak ini. Semua dia pegang habis. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya saya percaya sekali, kalau kita sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berikan kemuliaan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, makanya lah jangan malas-malas dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan ini punya semua. Dia kepala segala-galanya, dia kepala semua-semuanya. Kalau bukan dia, tidak bisa kita. Dia kepala. Dan dia kalau mau gerak, kapan saja, bagaimanapun, cepat. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Saya merasakan itu dalam hidup ini, saudara. Masa depan, segala macam, Tuhan atur betul-betul. Semuanya Tuhan manage, Tuhan sutaro semua. Saudara. Semuanya, yang penting kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Beri hidup kita kepada Tuhan, biar Yesus mendekati kita. Itu penting, saudara. Sebab dengan demikian dia memberikan segala pengharapan dalam hidup kita. Kesimpulan buat kita malam hari ini. Ya, satu ayat lagi, 1 Petrus 3:22 terakhir. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Malaikat takluk. Kuasa di dunia ditaklukkan, kekuatan apapun ditaklukkan. Jadi sebelum dia naik ke sorga itu, dia suka kasih beres di dunia. Tidak ada yang dia tidak kasih beres. Makanya saudara, Alkitab mengatakan waktu dia di atas kayu salib, sudah selesai. Tidak ada yang tidak selesai. Sudah selesai. Makanya dia bilang murid-murid, tak usah ragu, jangan bimbang, jangan takut. Pesan yang sama juga dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 1. Dia mengatakan, jangan takut. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Aku akan kembali lagi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut, ya. Karena sudah beres. Dia tidak kerja setengah-setengah, saudara. Baru dia kasih tinggal kita. Tidak, dia kerja selesai, tuntas, habis semuanya, tuntas. Semua sudah ditaklukkan, baru dia naik ke surga. Makanya waktu dia sebelum naik dia bilang, kepadaku telah diberikan exousia, segala kuasa di sorga, di bumi, semua ada di kepadaku. Saudaraku, percayalah, itu janji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Kesimpulan buat kita malam hari ini, masihkah kita ragu-ragu mengakui Yesus sebagai Tuhan? Masihkah kita ragu-ragu menyembah Dia? Masihkah kita beragu-ragu beriman hanya kepada Dia? Alami sentuhannya dan jaminannya, maka pasti kita tidak akan bimbang dan ragu. Kita akan terlalu yakin Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa menit ke depan, biarkan Tuhan menyentuh saudara seperti Tuhan menyentuh murid-murid. Biarkan Tuhan menyentuh saya dan saudara seperti Tuhan menyentuh perempuan itu. Biarkan Tuhan menyentuh kita seperti Tuhan menyentuh usungan anak muda yang sudah mati, yang sedang dibawa ke kubur. Saudaraku, kita pun mau mengalami hal yang sama. Biar masa depan kita ada, biar masa depan kita alami malam ini, biar sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Siapkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, dan kita akan menyembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Singers boleh maju ke depan, bantu untuk menyanyi, menaikkan pujian ini di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, katakan ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya. Karena kau menjaga, ku kuat. Karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagi ku, diangkat dan dipulihkannya. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu ya dan amin. Waktu Dia berfirman, Dia pasti akan menggenapi. Biarkanlah saudara dan saya mengalami apa yang firman Tuhan katakan malam hari ini. Biarlah masa depan kita menjadi masa depan yang cerah, karena Yesus mendekati kita. Yesus menyentuh kita dengan kuasanya, dengan otoritasnya, urapannya yang baru atas seluruh hidup saudara dan saya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, oh haleluya, haleluya. Saat kau hidupku, amin, hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari sembah Dia. Tak ada yang tak mujizatnya disediakan, ku diangkat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh haleluya. Tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagi ku, diangkat. Mari lebih sungguh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh Yesus, mujizatnya disediakan
sediakan ku diangkat, ku diangkat dan dipulih, ku diangkat dan dipulihkannya, dan dipulihkannya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami percaya mujizat-Mu ada. Haleluya. Kau beri yang terbaik, masa depan yang terbaik. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Sentuh kami, jamah kami, sentuh kami, jamah kami dengan Roh Kudus, dengan kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Ku menyembah Engkau. Haleluya, Engkaulah segala-galanya, Engkaulah kehidupanku, Engkaulah masa depanku. Oh Yesus, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah melenyapkan keraguan-raguan dari hidup kami Tuhan. Engkau telah angkat segala kebimbangan dari dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami semakin yakin Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Semuanya ada dalam kekuatan kuasa-Mu Bapa. Langit punya Engkau, bumi punya Engkau, alam semesta punya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain yang lebih berkuasa. Haleluya Yesus. Oh, sana. Oh, sana. Amin. Hosana. Oh, sana. Amin. Hosana. Oh, sana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala nama-Mu besar terpuji. Hosana, haleluya. Hosana. Yes, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan amin. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
besar, termulia. Namamu besar, termulia. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita semua boleh bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarlah Roh-Mu bekerja di tempat ini. Penuhi kami Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Haleluya, haleluya. Pulihkan, pulihkan. Beri semangat, beri kekuatan yang baru Tuhan. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia tidak akan menjadi letih dan lesu. Dia tidak akan berjalan dan menjadi letih dan lesu. Dia akan terus terbang bagaikan Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Oh Yesus, 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 Yesus. Nama di atas segala nama. Tiada yang lain. Juru selamat satu-satunya, penguasa hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Wow, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari. Oleh karena Yesus, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kami rasakan Tuhan, kami ada ini karena kemurahan-Mu. Oh haleluya. Naikkan pujian ini, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu, yes, terjadi. Oh ku sembah Kau, Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Dengan lebih sungguh katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada, yes, amin, sampai. Oleh karena kebaikan-Mu Yesus, oh amin. Janji-Mu terjadi. Ku sembah. Mari angkat tangan-Mu, sembah Dia. Amin. Tuhan, ku mengangkat. Oh selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Oh selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan.
Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, Kau hebat. Ku sembah Kau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kuasai kami roh Tuhan, urapi kami, sama dengan urapan yang baru. Ku sembah Kau Tuhan. Urap sikirala bala 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 bayasan. Oh, selamanya bagiku, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih roh Tuhan. Kami menikmati, kami menikmati, kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tritunggal yang Esa. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya malam ini Tuhan melawat kami Tuhan. Kami percaya ada berkat khusus. Kami percaya ada masa depan. Kami percaya Tuhan Engkau buat malam ini buat setiap kami. Ya Yesusku, ya Yesusku, ya dalam Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku membalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku membalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap hati kami, segenap hidup kami, segenap jiwa dan raga kami Tuhan. Malam ini kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Tidak ada satu apapun yang lebih berarti dalam hidup ini Tuhan.
Selain kami persembahkan pujian kami, hormat, syukur, sembah dan bakti kami kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu malam ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada sentuhan lain yang lebih indah. Tidak ada lain daripada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memberikan segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terus bawa kami mendekat lebih intim dengan Engkau Tuhan. Pada hari-hari di mana kami sedang memperingati hari pencurahan, memperingati hari di mana penantian pencurahan Roh Kudus, biarlah kami boleh kembali menikmati apa yang pernah dialami oleh para murid-murid di loteng Yerusalem. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerjalah di dalam kami melalui kami Roh Kudus, terus beracara. Dan biarlah Tuhan kami mulai menikmati kasih dan setia-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini umat Tuhan akan kembali ke dalam rumah tangga, dalam seluruh pekerjaan mereka, dalam seluruh pelayanan mereka. Kami berdoa, biarlah kuasa yang Tuhan nyatakan itu diberikan juga atas setiap kami Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan mujizat, kami pulang dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan malam ini. Terima kasih juga buat apa yang Tuhan sudah nyatakan lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani malam hari ini. WL Singer semua Tuhan berkati. Dalam ibadah raya Tuhan hadir dan Tuhan beracara, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir dari kebaktian ini Bapak Ibu Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat. Pulanglah ke dalam rumah tanggamu dengan membawa segala berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih dan sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang tinggal menyertai memberkati kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita. Seluruh berkat, mujizat dan pertolongan Tuhan kita sudah sambut dan terima hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah diberkati dan siap pulang jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok pagi.
Cek 1 2. Cek 1 2, cek 1 2. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa,